Kum, rame tadi. Alhamdulillah. Emang ada kejadian apa, Kum? Nggak ada kejadian apa-apa, Doi. Kok rame? Warung saya maksudnya, Doi. Yang datang ke warung saya itu... Ketiban gajah kamu baru tahu. Kang, berapa Kang? Tadi minumnya pakai apa? Minumnya teh tawar Kang. 12.000. Ini Kang. Sebentar saya ambil kembalian. Iya. Makan. Iya Kang, makasih ya. Iya Kang. Makannya bagaimana? Enak tidak? Makanannya teh enak pisan Kang. Alhamdulillah. Kalau gitu saya permisi Kang ya. Mangga. Nuhun ya, Kang? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lama? Nih, nyari-nyari si Idoy, nggak taunya betul kata kamu, Kum. Dia lagi santai-santai di teras kamu. Saya lupa, Kum, kalau kamu udah buka warung. Acengnya mana? Tuh, tadi sih dia duluan, saya pikir udah sampai. Mungkin nyasar, Kum. Ya nggak mungkin nyasar kali, Doy, emangnya kamu. Saya nggak nyasar, Kang Dadang. Kum, rame tadi. Alhamdulillah. Emang ada kejadian apa, Kum? Nggak ada kejadian apa-apa, Doy. Kok rame? Warung saya maksudnya, Doy. Yang datang ke warung saya itu sepi atau rame? Oh, AO. jangan-jangan Aceng nungguin kita di rumahnya, Kang Dadang. Ya nggak mungkin, atuh, Doy. Kenapa nggak mungkin? Kok Kang Dadang tahu? Kan kita belum ke rumahnya. Si Aceng itu kan rumahnya depan rumah saya. Jadi saya tahu, Aceng pergi, Aceng datang, saya tahu. Tadi teh dia datang, cuma sebentar kok. Terus motornya bunyi lagi, saya lihat dia pergi. Udah nggak usah dipikirin, palingan juga dia ke makam. Tapi Dang, 2 hari ini Aceng sudah mulai membaiknya. Maksudnya sudah mulai agak emosian kalau sama Idoy. Ih, sebelumnya itu kan kayaknya sabarnya minta ampun. Iya sih. Ya mudah-mudahan aja dia mau nikah lagi kok, biar ada yang ngurusin. Amin, amin ya Allah, amin. Kalau Aceng nikah, nanti istrinya dikirim ke Arab. Terus yang ngurusin Aceng siapa, Kang Dadang? Kum? Maksudnya ngurus dalam hal lain, Doy. Dalam hal apa, Kum? Cari uang. Ini kan saya lagi kerja sama Akum, Kang Dadang, cari uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, bikinin mie rebus sama kopi. Tapi mie rebusnya jangan dikasih sambal. Buat Sabrina, Iya. Pakai telur ya, Cek. sebentar ya Kang. Nanti kalau ayah punya uang, kita beli makanan yang enak ya. Iya ya. Ini yang membuat saya agak aneh, Bu Dokter. Di satu sisi, kekeluargaan mereka sangat dekat. Mereka sangat peduli satu sama lain. Tapi di sisi yang lain, ada orang tua, setua Masuha, dibiarkan bekerja di ladang. Macul, Bu Dokter. Sementara mereka itu kan sangat menghormati Masuha.
Atau mungkin nggak ada yang lihat kali Bu. Di ladang itu ada Kang Kusoy, Pak Saum, Kang Junet dan juga Kang Tatang. Apa karena mereka sudah terbiasa melihat perempuan bekerja ya Bu? Bisa jadi Bu. Mungkin pada umumnya yang bekerja itu kan perempuan. Dan mungkin dulu waktu di Cibarengkok itu banyak perempuan yang bekerja di sawah atau di ladang. Jadi mereka nggak terganggu Bu. Dan pasti mereka juga sudah terbiasa melihat pemandangan itu. Atau mungkin untuk ukuran orang di Cibarengkok, Mas Suha itu belum terlalu tua untuk bekerja di ladang atau di sawah. Kondisi ini bertolak belakang dengan kekompakan warga Ciraos. Dulu ya Bu, waktu saya pertama kali pindah ke sini, saya sama Iin itu sampai kaget melihat bapak-bapak yang menggendong anaknya pakai kain. Tapi sekarang-sekarang ini kita jadi biasa aja melihatnya. Dan mungkin perempuan mencangkul itu tidak ada hubungannya dengan cinta, tapi hubungannya dengan kewajiban. Dan ini juga terjadi Bu di kota-kota besar. Dulu kalau ada perempuan yang baru pulang kantor jam 8 malam, kita melihatnya itu zolim kan. Tapi sekarang ada ribuan wanita, bahkan ibu-ibu atau nenek-nenek yang pulang kantor jam 12 malam, sementara suami mereka itu udah jam 5 sore di rumah, tapi kita melihatnya jadi biasa aja. Bisa jadi Bu Dokter, sementara Mas Suha bekerja di ladang memacul, Kang Aceng malah asik-asikan main sama teman-temannya. Tapi orang-orang tidak melihat Kang Aceng itu zolim. Iya Bu, mungkin ini sudah jadi kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya. Iya Bu Dokter, sekarang di kota-kota besar banyak perempuan yang sudah berubah fungsinya jadi tulang punggung. Berlatih setiap hari. Berlatih setiap hari. Selalu mawas diri. Selalu mawas diri. Pada konspirasi global. Pada konspirasi global. Yang menyusup tiap hari. Yang menyusup tiap hari. Bisa kami atasi. Bisa kami atasi. Di dunia banyak poros. Di dunia banyak poros. Kami setia pada Ciraos. Kami setia pada Ciraos. Kami agen CAE. Kami agen CAE. Berlatih setiap hari. Berlatih setiap hari. Selalu mawas diri. Selalu mawas diri. Pada konspirasi global. Pada konspirasi global. Yang menyusup tiap hari. Yang menyusup tiap hari. Bisa kami atasi. Bisa kami atasi. Di dunia banyak poros. Di dunia banyak poros. Irot, Adon, kalian tidak boleh malas, harus semangat terus. Capek, Komandan. Bagaimana kalian mau melawan konspirasi global? Kalau latihan begini saja sudah capek. Ayo terus semangat. Siap, 01 Komandan. Kami agen CAE. Kami agen CAE. Berlatih setiap hari. Berlatih setiap hari. Ayo semangat. Siap. Si Lilis sekarang tinggal di rumah Mas Suha, Bu. Iya, dengar-dengar begitu, Bu. Sejak CEM meninggal. Kerja apa dia? Kurang tahu, Bu. Sepertinya dia nggak kerja, ada di rumah terus. Terus anaknya tinggal di sana juga? Siapa itu nama anaknya? Cindy, Bu. Nah iya itu Cindy, tinggal di sana juga. Kayaknya enggak, Bu. Nggak pernah lihat. Terus tinggalnya sama siapa? Mungkin di bawah bapaknya, Bu. Terus kalau dua-duanya nggak ada yang kerja, gimana atuh mau makan? Siapa yang cari uang? Warisan CEM kan pasti banyak, Bu. Sebanyak-banyaknya warisan juga bakalan habis kalau dipakai terus tiap hari. Heran. Kang, bisnis sugesti teh mulai sepi. Kamu teh kurang bersyukur, Inin. Baru aja kemarin orang teh ngirim uang 50 juta. Mau kamu teh
Orang ngirim setiap hari begitu? Bisa saja, Nin. Kita telepon saja, kita tanyakan kabar mereka. Pasti mereka teh kirim uang, Nin. Memang kita telepon nanya kabar, Nin. Bukan meminta uang. Tapi penafsiran mereka teh akan berbeda. Kenapa yang geledek menelpon ya? Jangan-jangan dia teh lagi butuh duit. Nin, kamu itu penasehat spiritual. Hanya menasehati orang jika orang itu membutuhkan nasihat. Iya maaf Kang. Saya tuh cuma takut lama-lama Mbak Stella sama Mbak Joyce teh lupa sama kita. Kamu memang tidak paham bisnis sugesti ini. Kamu itu eyang geledek. Kamu diam saja. Kamu kerjakan tugas eyang geledek dengan baik. Biar saya mengerjakan sisanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eyang Gledek. Maaf Pak, saya bukan Eyang Gledek. Saya asistennya Eyang Gledek. Nama saya Dani. Kalau boleh tahu, ini dengan siapa? Nanti sajalah saya kasih tahu nama saya. Eyang Gledeknya ada Pak Dani? Ada. Beliau lagi diskusi dengan muridnya. Saya dapat nomor ini dari kerabat saya Pak Mulyana. Beliau bilang kalau Eyang Gledek mungkin bisa bantu saya. Apa masalahnya Pak? Maaf Pak Dani, ini tidak bisa dibicarakan melalui telepon. Ini sangat penting dan saya harus bertemu langsung dengan Eyang Gledek secepatnya. Tapi Eyang Gledek teh lagi di rumah muridnya? Nggak masalah, saya akan tunggu. Halo Pak, Pak. Halo Pak, sebentar, halo. Siapa Kang? Ada yang mau ketemu dengan Eyang. Kenapa Kang Idan teh panik? Karena dia tidak ngasih tahu apa keperluannya. Jadi saya tidak bisa ngajarin kamu untuk menjawab pertanyaannya, Nin. Saya teh takut kamu salah menjawab, bisa repot kita. Kang Idan telepon balik saja. Terus kamu teh suruh saya nanyain apa keperluannya? Bisa curiga tuh dia, Nin. Nin, Eyang Gledek teh bisa dipercaya orang karena Eyang mampu mengetahui dan memberi nasihat tanpa mengetahui persoalannya terlebih dahulu. Orang harus tahu bahwa Eyang Gledek itu tidak mengetahui persoalan muridnya sebelum mereka datang ke sini. Tah, ini inti dari bisnis sugesti. Terus sekarang bagaimana tuh Kang?